Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel Anhar Jalul Bahri. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang pemanfaatan Melia Lab. Nah, video ini merupakan hasil rekaman dari webinar yang diadakan oleh IDT atau Indonesia Digital Teacher. Nah, IDT merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat para guru-guru hebat yang ingin mengembangkan diri dengan dunia digital. Nah, pada kesempatan ini, video yang saya bagikan ini merupakan hasil webinar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020, yang mana pematerinya yaitu Bapak Andes Rizky atau Mas Andes Rizky, ya, ahli Melia Lab dengan menggunakan VR atau virtual reality. Nah, tentunya selama ini kita masih jarang mengenal, bahkan kita belum mengenal Melia Lab ini, apalagi menggunakan VR ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa penggalan video yang sempat saya rekam, dan mudah-mudahan bisa menjadi acuan atau bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran agar ketertarikan siswa atau anak-anak kita dalam belajar semakin besar, baik itu di materi sains, eksak, maupun di materi pelajaran sosial lainnya, juga bahasa Indonesia. Baik, pemirsa, Bapak Ibu Guru, silakan menikmati video ini. Dan sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng. Juga like dan komen serta share video ini jika bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Ya, check it out, kita lihat videonya. Pengembangan gitu. Nanti penjelasannya area pengenalan penggunaan pengembangan itu apa sih? Nah, itu nanti ada di buku panduannya. Nah, kemudian dari identifikasi itu kita bikinkan satu matriks metode yang istilahnya cocok untuk dikembangkan gitu ya. Ini ramuan yang kita ramu berdasarkan pembelajaran dari jurnal-jurnal dan juga dari pengalaman roadshow kita gitu ya, dari 2019 kemarin. Jadi kita bagi ke dalam matriks tiga sumbu gitu ya, ada pedagogi, teknis, dan kurikulum. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada PT area, artinya pedagogi, teknis, area. Ini adalah area bagi sekolah yang mempunyai kesiapan kuat di unsur pedagogis dan teknis, namun mungkin adaptasi kurikulumnya stagnan gitu ya. Nah, ini ada metode-metode yang efektif, misalkan VR, co-creation group, assessment based VR yang memang penggunaan VR itu difokuskan untuk asesmen-asesmen yang sesuai dengan metode kurikulum yang sudah ada, tanpa mengganggu gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalkan dia ada di PK area, artinya guru sudah diberi atau sekolah sudah cukup bebas untuk mencoba satu atau dua metode gitu ya, tindakan kelas. Terus kemudian tapi teknisnya atau secara infrastruktur sekolah itu lumayan lemah gitu ya, lumayan kurang gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin internet koneksinya lemah atau
lab komputernya belum memadai dan sebagainya. Nah, itu bisa dipakai dengan self virtual model atau virtual group flex model. Di mana di sini juga murid-muridnya juga sudah terbiasa dan adaptif terhadap penggunaan teknologi. Nah, di bagian P dan K area ini sebenarnya adalah untuk beberapa sekolah ya, terutama sekolah yang mempunyai koneksi area-area atau daerah yang mempunyai koneksi internet, gitu ya. Tidak perlu besar, yang penting stabil. Nah, itu uh, di era-era post pandemi ini sebenarnya metode pedagogi kurikulum ini self virtual model dan virtual group flex model ini yang paling cocok untuk kita gunakan. Nah, karena memang seperti yang tadi di awal saya sempat bahas gitu ya, bahwa 94% sekolah di Indonesia masih diharuskan melanjutkan pembelajaran dengan sistem daring atau online gitu ya. Nah, di sini menjadi satu pro kontra sebenarnya. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangannya belajar dengan online. Nah, di sini saya mencoba menelusuri gitu, bagaimana sih respon siswa-siswa kita nih di Indonesia sebagian besar gitu. Nah, kemudian saya telusuri survei-survei yang dilakukan oleh beberapa daerah gitu ya. Nah, Mas Andre, ya. Waktunya kurang 3 menit, mungkin agak dipercepat, nanti juga ada demo ya untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke. Ya, kita lihat demonya, akan menarik sekali. Oke, lanjut. Yuk. Nah, ini 92,29% siswa di Jawa Timur bilang menginginkan metode belajar daring yang lebih kreatif dan inovatif. Kemudian 82% mereka mengaku lebih senang belajar di sekolah. Kalau kita ngomong di Jawa Barat juga sama, 70,59% bilang bahwa ya mereka ternyata lebih stres kalau belajar di rumah, belajar online gitu kan. Karena memang metodenya yang mungkin hanya ngasih tugas dan kemudian ya udah dibiarin aja gitu. Nah, ini metode VR untuk belajar daring. Tadi saya sempat sebutkan ada self virtual model. Jadi model ini memberikan siswa kebebasan memilih mode VR atau handheld 360 interaktif. Jadi nggak mesti pakai VR juga, dia bisa pakai interaktif. Siswa bisa mengeksplorasi permasalahan, terus kemudian dia bisa menjawab kuis di dunia virtual itu atau mendeskripsikan dalam bentuk esai. Nah, kemudian metode yang kedua ini juga bisa kita lakukan sebenarnya kalau kita mau melibatkan orang tua. Jadi kita bisa membuat virtual group flex model di mana di sini orang tua atau family role sebagai si ketua grupnya gitu ya. Jadi model ini bisa memberikan konten berbasis skenario high order thinking skills kepada siswa, tapi memang harus didampingi oleh orang tua. Kemudian siswa diberikan penjelasan yang lebih mendalam dari orang tua. Jadi ini ada keterlibatan orang tua di dalam metode ini. Jadi supaya orang tuanya juga ngajarin gitu ya, nggak cuma ngediemin muridnya belajar online pusing-pusing sendiri. Nah, ini contoh skenario-nya nih. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada video ya. Nah, ini tampilan VR. Jadi contoh skenario pelajaran trigonometri, mathematics. Selama ini trigonometri bisa dibilang cukup abstrak ya. Jadi cuma ngitung garis miring dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa buat di VR ini, kita bisa mengaplikasikan trigonometri. Misalkan di sini dia skenarionya dia harus nolong orang yang ada di atas gedung gitu. Ya, harus nolong orang yang di atas gedung, tapi dia cuma punya tali kawat dengan panjang tertentu ya. Di skenario ini panjangnya cuma 60 meter. Terus apakah bisa ditembakkan dari tempat posisi amannya. Nah, ini nanti si siswa nanti bisa menjawab kuis di dunia virtual ini, dan di kuis itu ya si siswa harus mengetahui. Nah, ini kan Pak, kita hanya punya sisa tali kawat sepanjang 60 meter saja. Nah, terus kemudian nanti siswa harus memutuskan apakah panjangnya itu cukup atau mungkin kelebihan atau mungkin justru kurang gitu, nggak bisa menyelamatkan si orang yang di atas. Nah, ini salah satu contoh skenario yang bisa kita buat dengan menggunakan teknologi virtual reality. Jadi belajar trigonometri ya jadinya aplikatif gitu. Siswa mengetahui bahwa
iya ya, ternyata dengan menghitung kayak gini aja saya bisa nyelamatin orang gitu loh. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh skenario yang bisa kita buat dengan menggunakan VR. Ya, oke Mas Andes mungkin bisa langsung demo atau mencoba Siap. ya. Ini, waktunya sudah habis sebenarnya, tapi ini karena demo menarik sekali, coba silakan didemokan. Ya, saya demokan ya. Saya coba ini share screen lagi. Sebentar. Kelihatan? Oke, udah kelihatan. Ya, udah Mas. Ya, oke. Ini kreator si Milelab ya. Jadi Milelab ini terdiri dari kreator dan viewer. Nah, ini kreator untuk membuatnya. Nah, sekarang saya mau nantang diri saya sendiri. Saya mau bikin konten VR dengan cara yang cepat. Oke. Nah, sekarang saya misalkan di sini ada banyak aset yang Bapak Ibu bisa teman-teman bisa pakai, dan asetnya juga kita sudah sesuaikan, beberapa sudah kita sesuaikan ya, aset dengan kearifan budaya lokal gitu ya. Ada kompleks jam gadang, tuh kita bisa lihat, tinggal tarik ke sini, drag and drop. Ada PAUD, kita bisa bikin juga di sini. Nah, jadi ya tinggal drag and drop aja, tinggal pilih aja mau pakai aset yang mana gitu kan. Terus ada masjid, kompleks masjid, terus rumah sakit dan sebagainya. Nah, coba di sini kita oke. Nah, di sini saya coba cari ruang kelas atau mungkin ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini Ya, saya udah kelihatan. nih, gitu. Classroom terus dengan pemandangannya apa nih? Pemandangannya saya mau buat nah, di luarnya misalkan saya klik ini, nah ini keluar nih. Nah, terus misalkan untuk yang sederhana saya mau di sini ada kita bisa belajar misalkan eksperimen tentang pemuaian gitu ya. Nah, di sini saya bisa taruh. Tinggal saya tarik aja. Oke. Ini juga bisa saya rotate dan juga saya apa namanya? Saya resize gitu ya, saya kecilin. Ini saya rotate misalkan Y-nya 180. Saya rotate. Nah, oke. Nah, di sini nanti si siswanya bisa langsung lihat gitu loh. Oh, ini si nah ini ada tangkai dikasih lilin gitu ya. Terus kemudian dibakar, dia akan memuai gitu kan. Terus kemudian di sini juga banyak misalkan kita mau ada eksperimen tentang kalau fisika ya ada eksperimen tentang misalkan dispersi cahaya gitu atau bandul Newton. Ini saya tarik ke sini. Nah, tinggal ditaruh-taruh aja. Ini kayak main ini aja, main games Minecraft atau main games The Sims gitu kan. Nah, ini tinggal kita preview animation. Nah, dia nanti siswa disuruh melakukan apa namanya pengamatan ini. Terus kemudian yang menariknya juga di sini ya kita juga bisa menaruh karakter gitu. Misalkan kita mau naruh karakter siapa, ada temannya misalkan di sini kan. Nah,
Oke. Terus di sini juga selain kita bisa naruh karakter, kita juga bisa membuat interaksi. Nah, di sini ada pop-up info. Saya bisa tarik ke sini. Saya bisa tarik, terus kemudian saya bisa mengisi Nah, di sini saya bisa nulis apa aja keterangan gitu kan. Bahan cahaya. Kemudian kalau misalkan gurunya mau atau teman-teman mau record suara, ini tinggal diklik aja nih, ada tombol recording, tinggal diklik gitu ya. Yuk Bud, kita coba melakukan percobaan tentang dispersi cahaya. Nah, ini saya rekam suara saya nih, suara cowok tapi karakternya cewek. Tapi terus kemudian selain itu juga Bapak Ibu bisa bikin quiz. Jadi di sini ada add quiz ya menunya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa masukkan grade-nya, passing grade-nya berapa, time limit quiz-nya berapa, terus kemudian naruh pertanyaan di sini. Jadi multiple choice bisa, terus multiple answer juga bisa. Kemudian ini interaksi untuk si karakternya. Nah, kemudian gimana cara siswa nanti jalan-jalan di dunia virtualnya ini ya? Kita tinggal pakai standpoint ini nih, yang tandanya kayak mata ini. Nah, ini tinggal kita taruh di sini, terus kemudian kita duplicate sehingga kita bisa menentukan ke arah mana siswa ini harus berjalan gitu. Nah, bedanya dengan aplikasi VR yang lain gitu ya. Si Milia Lab ini memang kita membuat metode jalannya itu per poin. Kenapa? Supaya murid itu fokus gitu loh. Fokus dia jalan di poin itu aja. Jadi dia nggak akan bisa kemana-mana. Kayak main game kan dia bisa kemana-mana tuh, main game 3D. Nah, kalau Milia Lab dia per poin aja karena dia harus fokus untuk mengamati area-area yang ada di depan matanya dia. Nah, seperti ini. Terus kemudian juga kita bisa menambahkan kalau kita mau menambahkan YouTube video, misalkan di sini ada bandul Newton ya. Nah, di bandul Newton ini di belakangnya nanti kita bisa masukin nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa masukin embed link YouTube dari sini ya, yang kita pilih. Kalau saya klik ini sebenarnya nanti dia langsung redirect ke YouTube. Jadi kita bisa langsung pilih video apa yang mau kita tampilkan di sini. Nanti di VR-nya dia langsung streaming videonya di sini. Nah, terus kemudian bisa membantu sebagai penjelasan dalam bentuk video. Jadi tidak hanya video flat aja, juga bisa kita masukkan video 360 yang ini nih. Jadi kita bisa masukkan video 360 juga. Jadi kita bisa menggabungkan antara 3D experience dan juga video 360. Dan kemudian ada objek-objek lain dari aset-aset ini yang banyak sekali yang bisa Bapak Ibu explore gitu ya. Misalkan ada objek tadi saya sempat ngomong ada bedah kodok ya. Nah, di sini ada nih katak gitu ya. Kalau saya download, nah ini kataknya lumayan besar. Nah, di sini saya bisa rescale nih Bapak Ibu. Ya, ada mode rescale yang membuat si kataknya ini bisa saya kecilin gitu. Rescale juga saya bisa di rescale manual. Oke. Ya, kelihatan ya. Ini kodoknya juga lumayan gede, tapi nggak apa-apa biar jelas kelihatan. Nah, ini kalau saya klik preview animation dia terexplode gini. Jadi ada bagian-bagiannya nanti bisa langsung diklik di VR-nya ketika siswa mencoba. Gitu. Nah, lalu kalau misalkan sudah selesai ya tinggal diklik akun saya gitu ya, tinggal di save aja. Nah, tinggal nama scene-nya apa gitu kan ya, misalkan testing TT gitu. Tinggal saya save.
Nah, karena dia basisnya cloud, jadi nggak perlu rendering, Bapak Ibu, tinggal dia akan nge-save datanya ke akun cloud teman-teman sekalian, dan kurang dari 1 menit udah bisa ke-save. Nah, nanti gimana caranya si guru ini mentransfer ke muridnya, itu gampang, tinggal bikin ini aja nih. Ada classroom, jadi kalau saya klik di sini My Classroom, saya bisa nge-create classroom. Gitu. Saya bisa membuat classroom. Nah, misalkan saya buat classroom baru gitu ya. Nah, di sini misalkan IDT class. Saya bisa menentukan kapasitas kelasnya berapa murid. Misalkan let's say 40 murid gitu. Available-nya kelas ini buat berapa hari? Misalkan buat 1 hari aja. Saya create. Nah, setelah saya create, ini ada ini nih, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini, ada kode kelas 120183. Nah, ini nanti kode kelas ini yang nanti bisa diakses oleh murid-murid lewat handphonenya mereka. Mereka download aplikasi Milea Lab ya, Milea Lab Viewer di handphone Android. Nah, terus kemudian nanti pas mereka nyalain, mereka ada suruh masukin kode. Nah, masukinlah kode ini 120183. Mereka bisa langsung gabung ke classroom tersebut. Jadi begitu mudahnya si siswa juga bisa mengakses konten ini. Nah, kemudian selain itu juga ada fungsi juga kita bisa share. Jadi kita bisa send scene ini ke teman-teman guru yang lain. Jikalau misalkan saya dan Bu Intan mau saling berkolaborasi ya untuk membuat konten ini menjadi lebih ramai, ya saya bisa ngirim scene ini ke emailnya Bu Intan gitu. Oh Bu Intan, tolong dong ditambahin nih gitu. Jadi nanti Bu Intan nambahin, send balik ke saya, kita bisa pakai rame-rame. Jadi itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Milea Lab. Sebenarnya kalau misalkan mau di explore lebih banyak, akan jadi lebih banyak yang bisa kita explore gitu ya. Kalau misalkan juga nih, misalkan saya klik new scene. Nah, di sini ada template yang bisa langsung dipakai oleh guru-guru sebenarnya. Jadi nggak langsung bikin dari nol kayak saya tadi, tapi udah ada template-nya. Ada farmasi, literasi asam basa, mesin CNC, seni Nusantara, matematika sudut, dan sebagainya. Jadi ini juga memudahkan karena sekali klik dia langsung ada di skenario. Misalkan saya klik ini, kemudian saya klik use this template, nah dia bakal manggil template itu. Jadi nggak usah lagi dari nol. Ya kira-kira itu sih yang Oke, luar biasa sekali Mas Anas ya. Ya, virtual reality ini semuanya kita bisa mengenal virtual reality ternyata sederhana, nggak serumit yang kita bayangkan. Bahkan juga bisa buat kelas, buat kuis gitu. Kebanyakan kan bayangannya, aduh ini programming apa, tapi ternyata simple setelah Mas Andes menjelaskan gitu ya. ya new normal virtual reality Bu. Oke, menyesuaikan. Ya, sampai sangat bagus sekali, sampai meningkatkan engagement positif bagi siswa dan banyak sekali. Ada yang bisa simulasi dan lain sebagainya. Sampai tadi didemokan seperti pakai kata tadi ya, meskipun kata bisa digedein, dikecilin, tuh diadakan bagi siswa. Oke, langsung jika ada pertanyaan silakan sampaikan lewat live chat. Nah, ini pertanyaan pertama langsung ke pertanyaan ya Mas Andes. Oke, dari Budi Nur Aini, nama aplikasi apa ya? Terus untuk daerah yang jaringan internetnya kurang lancar, masih bisa digunakan nggak? Terima kasih. Ya, silakan Mas Andes. Ya, terima kasih. Ini Ibu Budi ya, Bu Budi Nuraini pertanyaannya. Nama aplikasinya itu bisa dilihat di itu ya, namanya Milea Lab. Jadi Milea, ingat aja Milea Dilan, tapi ini L-nya 2 gitu ya. Milea Lab.com gitu. Milea Lab, saya cari aja milealab.com, dan di Facebook juga ada. Kalau misalkan Ibu Budi punya Facebook, Ibu Budi bisa langsung gabung ke Milea Lab VR Educator, Milea Lab VR Educator Group gitu ya. Nah, di situ kita masih ada program referral code kalau misalkan Bu Budi mau coba.
ya tinggal dicoba aja. Terus kalau apakah internet connection-nya butuh besar bandwidth-nya? Sebenarnya enggak. Kita pernah coba dengan kecepatan 12 kbps itu masih bisa jalan gitu ya. Cuma memang harus stabil aja. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya kita mengidentifikasi tadi yang sebelum saya demokan, makanya saya cuap-cuap banyak tentang identifikasi ini. Jadi sebelum kita memutuskan mau pakai teknologi yang mana, ya kita harus identifikasi apakah daerah kita ini cocok untuk menggunakan teknologi VR, termasuk identifikasinya adalah identifikasi infrastruktur ya, internet connection dan sebagainya gitu. Nah, internet connection-nya beda-beda kan. Kalau internet connection di sekolah, kadang-kadang kan karena bandwidth-nya dipakai rame-rame, jadinya terkesan slow gitu kan. Tapi kalau misalkan siswanya pulang ke rumah, ya dia pakai data paketnya dia sendiri buat main game dan segala macam, jadinya cepet gitu. Nah, itu kan beda-beda. Kalau misalkan internet connection di siswa, maksudnya ke ranahnya ke kesiapan siswa gitu, pedagogi. Nah, tinggal diidentifikasi aja. Nanti buku panduan akan kita bagikan di akhir sesi ini untuk identifikasi. Oke, dapat buku panduan ya ini. Ya, Ya, seperti yang dijelaskan Mas Andes tadi ya, jadi ada identifikasi sekolah, termasuk identifikasi teknis berarti ini Mas Andes ya? ya betul betul. Oke, pertanyaan kedua sekarang Mas Andes. Dari Pak Anhar. Ini pemasangan di laptop atau PC spek yang bagaimana yang minimalnya aja Mas Andes? Oke, kalau ditanya minimal banget bisa Pak, Pak Anhar. Dulu Ya, waktu itu pernah nyoba pakai mini PC. Kalau lab komputer yang biasa dipakai buat UNBK itu kan pakai mini PC ya kalau nggak salah ya. PC yang kecil itu mini PC bilangnya. Yang dia prosesornya sih udah i7, cuma dia nggak ada external graphic card, RAM-nya mungkin cuma 2 GB ya. Dan itu alhamdulillahnya lancar jaya gitu untuk jalan. Jadi spek minimal kalau untuk spek hardware kita bisa jalan di laptop yang bahkan RAM-nya 2 GB gitu ya, prosesor ya minimal i3 lah, i5 lebih bagus, cuma RAM 2 GB itu pun masih bisa jalan. Cuma memang optimal kalau misalkan mau yang minimum tapi optimal itu 4 GB RAM. Kalau graphic card tidak perlu menggunakan komputer atau PC yang pakai external graphic card yang mahal-mahal itu ya. Pakai laptop yang punya internal graphic card dari prosesornya pun itu udah bisa jalan gitu. Karena semuanya kita proses 80% di cloud. Jadi kita ambil data dari cloud, kemudian 3D-nya ya nggak kita taruh di situ semua gitu. Jadi memang laptop PC speknya untuk hardware itu bisa minimal. Cuma memang sampai saat ini sih MediaLab hanya baru bisa beroperasi di OS Windows. Windows yang 64 bit. Gitu. 64 bit ya Mas? Ya, kalau yang 32 kita emang tidak bikin versi yang untuk 32 karena ngikutin perkembangan zaman sih, soalnya Ya. yang support 32 pun sekarang udah mulai berkurang, jadi kita fokusin ke yang 64 gitu. Oke, jadi bisa digunakan di laptop RAM 2 GB aja udah bisa running ya Mas ya? Bisa banget. Bisa Oh, bisa banget. banget. Ya, itu kekhawatirannya mulai dari internet, terus sekarang laptopnya. Nah, ini ada lagi pertanyaan ketiga sekarang. Bu Asri Rafiq, berapa nominal harga alatnya? Wah, ini harganya berapa Mas Andes? Harga apa nih? Harga alat VR atau MediaLab-nya nih? Kalau Ya, mungkin misalkan bisa dijelaskan aja. kalau harga VR-nya itu tergantung. Ini Asri Rafiq ya, bapak atau ibu, aku mungkin bapak kali ya, ibu kali ya. Mungkin Iya. Bu Asri kalau misalkan VR headset itu bisa, kalau untuk pendidikan dasar hingga menengah itu bisa pakai sebenarnya yang versi smartphone base yang murah. Itu harganya kisaran 100 ribuan sampai ada juga yang 300 ribuan ya, tergantung material pembuatnya apa gitu. Cuma kalau untuk MediaLab sendiri, kita teman-teman bisa cek nanti di websitenya kita, medialab.com gitu ya. Di situ ada price list di mana
price list itu bentuknya subscription. Jadi sebenarnya teman-teman bisa memakai software MiniLab secara free. Tapi kalau memang mau menggunakan fitur yang lebih banyak lagi, ya itu kita ada program subscription per sekolah ya. Jadi bukan per guru, per sekolah. Nah, per sekolah ini udah satu paket sama alatnya, kemudian sama fitur softwarenya, sama akun, sama apa namanya pengaktifan classroom dan segala macam, plus gratikan dan sertifikasi. Itu kita mulai dari per tahunnya itu cuma 4,7 juta. Annual ya, annual 4,7 ya Mas ya? Ya, per sekolah loh, bukan per guru loh, bukan per guru. Bukan per Jadi user. Oke, ya jadi bisa dibagi digunakan rame-rame. iya dibagi 12 per bulannya berapa tuh? Kurang dari 500.000 ya per bulan, dan itu dipakai rame-rame. Karena memang kita MiniLab ini gimana caranya supaya bisa dijangkau oleh sekolah-sekolah yang memang kita sadar bahwa secara budget untuk pembelian media pembelajaran ini masih presentasinya masih agak dianaktirikan lah gitu kan. Tapi gimana caranya kita mendeliver satu teknologi yang bisa dijangkau dan digunakan dan bermanfaat untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu. Oke. Kita mulai Masih dari ada situ. pertanyaan lagi? Ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Oh sudah mungkin itu 3 pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah. Itu Mas Andes, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di rumah, Mas Andes tentang VR? Oke. Sebelum saya ini simpulkan semuanya. Ya, satu lagi sebenarnya kita ada program di MiniLab itu kompetisi 1000 guru pionir VR gitu. Jadi kita akan membuka 4 batch gitu karena kita memang cita-cita kita nih MiniLab, kita ingin mencetak 1000 guru yang menjadi pionir-pionir andalan Indonesia dalam teknologi VR dalam pendidikan. Nah, kita baru buka batch 1 kemarin, kita selesai bulan Mei, dan alhamdulillah sudah menemukan pemenangnya dari beberapa daerah ya, ada yang dari Lampung, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jawa Timur, dan sebagainya. Gabung semua. Kemudian batch 2 akan kita buka bulan Juli. Jadi bulan depan kita akan buka batch 2. Nanti mungkin pengumuman dan segala macamnya saya akan share juga di IDT ya, IDT dan juga ke Pak Erik nanti segala macam pengumuman, termasuk juga untuk pembagian buku buku panduan yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian kalau Bapak Ibu tertarik untuk belajar lebih lanjut, itu bisa gabung di grup Facebook namanya MiniLab VR Educator. Di situ udah ada sekitar 100-an guru juga yang sudah gabung di situ, di grup itu, dan memang mereka terus menerus setiap minggu mereka update karya-karyanya mereka, dan luar biasa sih. Dan kita sering ada diskusi juga di situ. Paling itu aja sih pesan-pesan dari saya, tetap berkarya Bapak Ibu guru hebat, dan juga teman-teman yang peduli atas pendidikan di Indonesia, terutama di era post pandemi ini. Yuk mari kita berkarya, dan kami juga dari MiniLab berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan teknologi yang tidak terlalu fancy, tidak terlalu mewah, tapi bisa secara optimal digunakan oleh dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih.